pantas ya, nggak pantas. Nggak pantas. Selamat datang, selamat bergabung kembali lagi bersama kita berdua nih. Jadi gini loh, Dapri. Sore hari ini baru banget si April Lili baru bangun tidur dia. Dia capek sekali ya rupanya ya. Kenapa ini masih aja ada Dapri bener-bener ya Bunda Miftah ya? Dapri apa dah? Dani April, kakak Ocha bener-bener emang nggak ada kamu dia ganti Daca. Oh gitu. Nggak konsisten ya dia ya. Ya siapa aja ya ada dada belakangnya kalau ada Gita berarti dagit ya. Dagit. Memang semua tuh dada ya, dada ayam memang dia tuh. Aduh, bener-bener emang kakak Dani nih ya. Wow, di sini ada 10.590.800 orang. Oh my god. 14.532.000 juta jiwa orang. Kenapa sih? Ya penting aku banyak banget. Iya, panjang sekali kakak Ocha ya. Aku nggak ngerti lagi memang. April, di podcast kali ini kan kita bakal 1 jam nemenin Sobat Badak nih. Iya, betul banget ya. Kita bakal ngebahas tentang tema yang sudah kita siapkan. Betul sekali ya, pokoknya buat Sobat Badak semua ya kan. Neng, kau minum dulu, mendingan. Aku udah minum 2 gelas ya, udah minum 2 gelas ya. Jadi Sobat Badak ya, aku dan April ini bakal ngebahas tentang jangan memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Itu Katanya lanjutan dari si Emon ya? Enggak sih, lanjutan dari yang podcast kemarin masih berhubungan. Oke. Berhubungan itu terkait gimana sih kalau misalnya jadi anak itu apakah kita harus ya kan nurutin semua A B C D E ya kan dari kemauan orang tua atau memang kita sebenarnya punya pilihannya sendiri gitu, Kak Ocha. Nah, kalau Kakak Ocha sendiri nih tipe orang tuanya, maksudnya orang tuanya Kakak Ocha ini memang yang dari dulu ya kan, berarti kan Kak Ocha ini udah berpuluh tahun juga ya kan, aku juga sama udah berpuluh tahun hidup juga ya kan. Nah, Kakak Ocha sendiri tipe yang memang orang tuanya ini nyetir atau ngasih tahu harus gini dan Kakak Ocha harus ngikutin, atau tipe yang aku bebas? Sebenarnya kalau masih sekolah, mungkin waktu masih sekolah tuh aku diatur sama mamaku ya, disetir ya April ya. Cuma setelah aku berumur 20-an itu dia akhirnya membiarkan anaknya mau jadi apa. Dan dia tuh tipe orang yang support gitu. Supportnya tuh walaupun mamaku tuh orangnya keras ya, Sobat Badak semua di sini kan tahu mamaku tuh orangnya keras. Tapi dia support, tapi dia bukan tipe orang yang kayak iya mau apa nak, sini mama beliin, enggak. Dia tanpa bicara langsung support gitu aja. Langsung gitu. kayak dia lihat kebutuhan anaknya apa yang dibutuhkan di kayak dulu aku waktu SMA sering desain, dijurusin sama dia ke DKV. Ternyata aku bukan di situ, terus aku mau pindah ke PR, akhirnya disupport juga sama dia. Dia suruh aku belajar, terus nanti pas aku udah lulus nanti dikasih link sama dia mau masuk mana, disupport gitu. Dia supportnya kayak gitu sih. Berarti kalau dia pribadi memang yang mungkin suruhan ABCD itu waktu pas Kak Ocha nih sekolah gitu. Iya. Ketika sudah udah di atas 20 tahun lah ibaratnya ya kan, itu dibebaskan. Iya, ya kan, dibebaskan. Sendiri. Yang penting Kak Ocha sendiri tanggung jawab dan betul. Mamaku tuh tipe orang yang kayak gitu. Kok enggak Puk? Iya emang ya kan, tadi kan sambil minum gini udah nih ya udah. Nah, sebenarnya kalau misalkan ditanya, menurutnya kamu setuju nggak sih kalau misalkan ada orang tua yang kayak nyetir kehendaknya dia tuh harus dibikin sama anak-anaknya? Sebenarnya aku kayak 50-50 ya. 50-50 ya. 50-50 kayak orang tua tuh pasti punya alasan untuk anaknya kenapa dia maunya seperti itu. Orang tuanya dia pasti punya alasan, tapi orang tua juga harus mendengarkan atau tanya sama anaknya, kenapa kamu pengen itu. Kalau misalkan anak udah ngasih alasannya dia terus kayak nggak didengar sama si orang tua, nanti ya itu anaknya akan jadi rebel, dia akan jadi kayak ya udah orang tua gue tuh nggak bisa dengerin gue, mendingan gue cari kebebasan di luar aja gitu kan. Tapi kalau misalkan orang tua mau mendengarkan atau menjelaskan alasannya kenapa orang tuanya itu pengen anaknya seperti ini, iya loh mama pengen kamu psikolog akuntansi supaya nanti one day kamu bisa jadi ini karena jenjang karirnya tuh panjang ini. Nah, semoga tuh anak bisa mendengarkan. Kalau misalkan orang tua punya alasan yang jelas atau yang memang dipahami oleh anak, mungkin anak
ya kan? Kalau misalkan anak juga punya alasan sendiri untuk dia mau jadi itu, ya seharusnya orang tua support, ya nggak sih, Betul Pril? banget sih. Ya. Sebenarnya kalau orang tua sendiri ya kan, Mm. kenapa ada orang tua yang memilah memang harus ini loh, harus itu loh, karena mereka kan sebenarnya ya tanpa tanpa memang sadar gitu kan, sadar atau nggak sadar, pasti namanya orang tua ini kan hidup jauh lebih lama dibanding kita. Betul. Dia yang lebih tahu ya kan, udah berpuluh-puluh tahun sebelum kita lahir dia udah ada, dia Betul. udah menghirup oksigen ibaratnya kan Oh sebelum baik, kita, ya O2 kan? baik, baik. Nah, makanya kenapa banyak banget orang tua tuh yang mencemaskan nih, maksudnya mamahnya atau papa nih kan udah tahu semuanya kira-kira tuh baik atau enggak. Cuman memang sih sebenarnya ada plus minusnya, ada kurang lebihnya juga, Betul. dan parenting itu terhadap anak tuh berbeda-beda nih, Betul. Kakak Ocha ya Betul. kan. Setuju banget. Kalau aku sendiri sama adikku itu dibedakan, Kakak Ocha, maksudnya Kenapa? tipenya beda. Kalau kata orang tuaku, anak tuh nggak bisa disamakan juga ya Betul. kan, anak juga nggak bisa disamakan. Jadi ketika aku bisa dibebaskan, dikasih ABCDE pilihan gitu ya kan, bebas lah ibaratnya sama orang tuaku, tapi adikku berbeda. Adikku tipe yang memang dia harus dikasih tahu gitu, kayak yang di-share dulu, dikasih tahu dulu ya, dan selagi dia juga masih ya enjoy aja, oke aja gitu, nggak masalah. Selagi juga yang namanya anak ngerasa terbuka ke orang tua itu penting banget. Betul. Kalau ada apa-apa ya udahlah, cerita, curhat gitu ya kan, yang penting sama orang tua, sedangkan orang tua tahu semuanya ya. Ya. Kalau misalkan kita jadi orang tua, aku akan jadi tipe orang tua yang bisa jadi sahabat, teman, mama, terus pendengar, pacar, ngerti gak? Maksudnya semuanya ya, semuanya. Jadi baru teman hidup gitu, teman ya hidup, kan? bener-bener teman hidup. Jadi aku tuh gak mau anak aku tuh lari dari aku. Maksudnya kayak aku akan kayak mendengarkan apa yang dia pengen. Terus nanti kalau aku mau apa, aku akan jelaskan sebaik mungkin, seperti mungkin gitu. Karena aku gak mau anak aku jauh dari aku, atau lari dari aku, atau cari pendengar di luar sana gitu. Terus kita sebagai orang tua tuh akan ngerasa gagal gak sih? Kalau misalkan anak kita tuh cari pendengar di luar tuh buat apa gitu kalau menurut aku. Makanya kalau misalkan ini aku akan support, aku bakal, ya kan kalau anak itu bertumbuh kan akan kelihatan tuh, Pril, dia mau arahnya kemana. Nah kita sebagai orang tua, oke, kamu mau jadi apa memang gitu kan. Iya, tapi mama tuh pengennya kamu jadi ini tahu. Iya ya Ma, akhirnya ngobrol gitu kan, jadi kayak seru sebenarnya gitu. Bener sih, maksudnya kalau misal orang tua aku sendiri, kalau misalnya kan beda nih aku sama adikku ya, kayak saya adikmu yang nggak pernah ngobrol sama kamu tapi sekalinya ketemu ngedet gitu, ngedet ya langsung emang ya kan, namanya cowok juga kan. Nah terus kalau misalnya adikku itu memang kalau sama orang tuaku nih ditanyain dulu kira-kira mau milih ABCDE, tapi dikasih tahu juga nih apa kelebihannya, apa kekurangannya, biar dia bisa milah sendiri juga. Betul. Walaupun udah dikasih pilihan ya kan sama orang tuaku, tapi dia bisa milah juga kira-kira baik nggak buat dirinya sendiri. Betul. Kita kayak kasih opsi, mama tuh punya ini. Kalau mama sih pengennya kamu di B, tapi aku pengennya di C. Ya udah, coba ikutin dulu yang C. Kalau misalkan di C dia berhenti tengah jalan, ya udah ikutin mau mama. Itu loh maksudnya, mama tuh pasti kan orang tua tuh punya alasan tersendiri yang terbaik buat anaknya. Walaupun orang tua itu marah-marah, keras, ada juga orang tua yang lembut. Betul. Ya kan, Pril? Parenting tuh beda-beda. Beda-beda banget. Jangankan ibaratnya parent antara orang tua A, B, C, D, E ya. Antar orang tua kepada anak A, terus antar orang tua kepada anak yang kedua ya kan, itu berbeda juga beda biasanya. Jauh. Aku tuh di parenting sama orang tua aku tuh, aku 4 bersaudara kan. Beda nggak? Wah, jauh. Beda kan. Jauh. Aku tuh cewek sendiri lagi. Oh, kakak sendiri ya? Aku cewek sendiri, anak kedua. Punya abang 1, aku anak kedua, cewek sendiri, punya adik 2 cowok. Nah, kalau yang bikin ngerasa kakak Ocha berbeda nih ya kan, karena beda tuh kayak gimana? Mamaku ke aku keras. Mama ya. Kan padahal kakak cewek sendiri ya. Mamaku ke aku keras karena itu, aku berapa belas tahun aku hidup itu, kenapa aku selalu ngerasain aku dikerasin sama mamaku. Sekarang nih aku baru sadar, karena ada satu hari dia ngomong kayak gini, kamu tahu kenapa saya keras sama kamu? Dia ngomong gitu. Kenapa, Mas? Jaga anak perempuan itu susahnya kayak jaga berlian satu rumah. Kalau kamu kenapa-napa, saya yang, karena kamu tuh anak perempuan saya satu-satunya.
Kalau saya udah tua, kamu yang urus saya. Kalau kamu kenapa-napa, kamu gimana-gimana, saya punya siapa? Anak laki-laki itu suatu hari akan keluar dari rumah bawa calon istrinya, tinggalin mamanya. Anak perempuan doang yang nggak akan tinggalin ibunya. Yang kalau misalkan ibunya sakit, anak perempuan mungkin nggak akan pikir panjang, dia akan langsung, misalkan aku udah menikah, aku udah keluar dari rumah, mamaku sakit, aku langsung ke rumah, Mas. Aku pasti langsung ngerawat. Nah, itu alasannya aku jadi mikir, oh gitu, walaupun mamaku sama aku itu kayak kucing sama anjing ya, berantem Tom and Jerry, bener-bener Tom and Jerry, Pril. Oh, Tom and Jerry banget aku sama dia. Tapi ya itu bentuk love language mamaku itu, Pril. Dia nggak ngomong, kita nggak pernah ngomong love you. Berarti dia nggak manis di mulut gitu Nih, ya nih, kan? nih, enggak. Jadi kita tuh nggak pernah yang kayak pelukan, cium-cium, love you, enggak. Semanis-manisnya kita berdua tuh cuma kayak mamaku ulang tahun. Ya. Mama selamat ulang tahun, doaku, itu segala macam, hak, emot hak. Udah kelar. Tapi kalau langsung ucapin? Enggak. Oh enggak. Jadi kayak dia kan nggak suka cake. Dia nggak suka cake, dia sukanya tuh ya kue-kue gitu kan. Jadi kalau mamaku ulang tahun, aku beli cake berapa banyak nggak akan disitu sampai cepet dibeliin. Salim, selamat ulang tahun, ya udah kelar. Mamaku tuh bukan love language yang kayak I love you my girl, miss you. Tapi di balik itu, tanpa aku tahu foto-fotoku, apa yang sudah aku lakukan, aku bekerja di mana, achievement apa yang aku dapat, itu tuh di-share di sosial medianya dia, dikasih tahu ini lo anak gua. Dengan bangganya Dengan gitu, bangganya, ibaratnya. tapi aku nggak tahu, Pril. Orang yang kasih tahu aku, lu habis dari sini, lu tadi dari mama, lu update, gitu, Pril. Kalau Mama April gimana? Kalau ibuku juga tipenya kayak gitu juga sih. Sama? Tapi dia biasa aja kalau misalnya langsung ya manis juga sih mulutnya. Kalau misalnya kayak Kakak Ocha kan tadi bilang orang tua, masa mamanya tuh tipe yang memang secara perlakuan banget gitu ya kan. Kalau misalnya secara mulut manis tuh nggak terlalu gitu ya kan. Nah kalau misalnya ibuku ya maksudnya kayak ya ada ya setengah lah antara act of service sama ucapan dan Mama aku nih ya, aku dirawat rumah sakit. Dia kan takut rumah sakit kan. Takut kenapa takut? Dia takut darah. Takut darah dia. Jadi dia nggak berani ke rumah sakit kan. Dia ke rumah sakit kalau dia sakit doang. Anaknya dirawat. Aku juga bukan tipe anak yang manja, Pril. Jadi aku sakit, aku ke rumah sakit sendiri, daftar sendiri, masuk sendiri. Baru aku tinggal laporan di grup family. Aku dirawat di rumah sakit ini, di kamar ini, gitu segala macam. Terus mamaku cuma ngapain, Pril? Ekspektasi kau apa? Ekspektasinya ya udah nanti bawa-bawakan ya ini. Oh, gitu, jangan sedih. Apa? Mamaku kirim gosen. Dia nggak datang. Dia coba bilang, Mama aku kirim makanan, titip di security, titip ke suster, kirim ke aku. Atas sama Ibu Marta. Nggak ada dia. Nggak ada dia datang ngucap nungguin nggak ada tuh ya. Enggak. Tapi chat. Udah minum obat belum hari ini? Udah ganti infus? Chat terus tuh di spam. Tapi kirim kok. Mama, aku butuh handuk. Kirim gosen. Bukan dia yang datang, ya nanti mau bawakan. Enggak. Tunggu ini kamu tiduran, enggak. Ya. 27 tahun hidup nggak ada kayak gitu. Tapi itu memang cintanya berbeda-beda, maksudnya cara perlakuannya sih ya. Sama, bukan sama aku juga, Dek. Sama abangku, adikku dua-dua gitu. Adikku yang 2 sakit. Ma, aku sakit. Kau pun punya BPJS, kenapa kau nggak periksa sendiri? Jadi memang sudah bisa mandiri kalau kayak gitu tuh Kakak Ocha tuh. Adikku yang bungsu, kemarin aku pulang kan. Dia minum obat tadi. Berangkat sendiri, pulang sendiri, minum obat sendiri, coba. Jadi memang anak-anak mamaku tuh dihajar buat mandiri semua, Pril. Jadi abangku dirawat, buntu, masuk rumah sakit, daftar sendiri, pulang sendiri, ini segala semua sendiri. Mamaku tuh di rumah cuma gini, anak kamu udah pulang, gimana nak? Tadi rasain di rumah sakit. Di sana gimana? Jadi gak ada yang nunggu-nungguin. Kagak ada, April juga anaknya kan mandiri. Sobat Badak semuanya nih, FYI ya, April tuh anaknya mandiri banget. Dia jatuh dari motor, orang tuanya udah panik, dia tetap kerja. Semangat sekali ya, dia. Waktu itu ya. Kakak Ocha juga gitu ya kan. Kakak Ocha juga tipe yang mandiri, tapi kalau misalnya dilihat-lihat ya, maksudnya
perlakuan aku juga kenal juga kan kakak Ocha. Kakak Ocha ibaratnya kalau misal ngomong ibunya kakak Ocha tuh nggak manis di mulut ya kan. Dia ya udah perlakuan aja seperti itu. Nah tapi kalau misalnya dilihat-lihat kak Ocha ke adik-adiknya tuh ya, padahal tuh kak Ocha tuh tipe yang memang manis juga di mulut ya kan, ada affirmation yang baik tuh, maksudnya perkataan yang baik kayak gitu loh kelihatannya kakak Ocha tuh. Adik-adikku tuh memang manja semua sama aku. Oh. Umur udah 20-an semua. Kalau ini mau makan, kakak masak apa kak? Kayak aku lagi libur, adikku libur. Kakak masak apa? Aku bikin. Oh. Maksudnya mereka memang manja dan aku Iya. tuh sadar diri, oh ini aku anak perempuan satu-satunya, dia cuma punya aku nih. Abangku sama. Sakit pun aku masih keluarin tornado dalam badannya. Masih ku keroki dari badannya. Tornado atau dibilangnya kerokan ya, tornado tuh. Tapi tetap Bunda Siti Umi ya. Tetap namanya orang tua pasti sayang sama Iya. anaknya. Pasti. Aku Kan tahu. ya itu perlakuan beda-beda ya. Beda-beda. Mamaku memang ya begitu. Anaknya masuk rumah sakit didiami sama dia, nggak apa-apa. Tapi kalau udah di rumah tetap kayak misalkan kita, misalkan contoh kecil, stok makanan kita di rumah habis. Tanpa dia ngomong, dia pergi keluar sendiri. Dia keluar sendiri, dia pergi, nanti diisi sama dia stok buat anak-anaknya makan. Jadi dia tuh bukan tipe orang yang masak, enggak. Karena dia juga masih bekerja kan. Jadi dia pulang kerja udah capek, anak-anaknya sendiri masak sendiri. Udah kelas 4 SD diajarin setrika. Jadi memang diajar mandiri sama orang tua. Berarti memang orang tua dari Kak Ocha sendiri ini ibunya ini ya wanita karir gitu. Oh iya, betul. Dia sampai sekarang belum resign dia. Belum mau ada resign dia. Semangat banget kerjanya berarti masih terus semangat ya kan. Onde mande pokoknya. Aduh, onde mande. Aku kalau misalkan cerita secapek-capeknya aku sama orang tua aku bilang, "Mah, menurut mama ini chat ya? Kita kan enggak pernah talking langsung, enggak pernah." Berarti kalau misalnya di talk gitu aku bingung sih. Soalnya Kakak Ocha itu tipenya memang kayak gitu loh, maksudnya dia tuh tipe yang memang talking gitu, senengnya kayak gitu. Nah ternyata aku kaget mamanya Kak Ocha sama Kak Ocha sendiri tuh nggak pernah talking enggak. Jadi kita kalau talking tuh by chat. Menurut mama A atau B? Kalau menurut mama sih kamu coba udah ketemu abis chatan 5 menit kemudian ketemu pas-pasan udah gitu. Udah selonong boy aja. Ada apa-apa iya. Tapi kalau di chat tuh ngobrol. Nah, mamaku tuh bukan tipe orang yang kayak ngemong. Maksudnya dia tuh apa ya? Langsung dibuktiin sama dia tuh orangnya kayak gitu. Dia support, tapi dia nggak manis di mulut. Mamaku tuh kayak gitu dia. Kemarin dia sakit kan, Pril. Dia sakit, dia cuma ngomong, "Mama dirawat tanpa basa-basi." Mamaku bilang kan, "Mama nggak punya handuk." Awak kan lagi di kantor kan, lagi di kantor itu. Langsung minta tolong di rumah siapin handuk, ini aku gosein, aku bilang itu di. Nah, aku tuh tipe orang yang kayak mama juga. Kadang-kadang Kakak Ocha tuh nggak kayak gitu, tau mungkin ya karena ya Kakak Ocha tahu lawannya sendiri. Maksudnya mungkin kalau misalnya mamanya Kak Ocha nih nggak suka yang ibaratnya terlalu manis gini sosmed yang terlalu dilihatkan gitu ya kan. Nah Kakak Ocha juga begitu jadinya perlakuan ke mamanya Kak Ocha, maksudnya ya udah kita main belakang aja nih benar. Ya kan, tapi tetap ada rasa sayang, tetap kayak orang asing aja. Iya Bunda, serius nih ya, kayak orang aja lewat doang, jiwit kayak setidaknya tepok atau apa, iya udah lewat, padahal barusan habis ngomong dalam tuh ya kan, di talk gitu. Ini lucu nih, baru tadi apa tuh? Aku mau berangkat kan, aku bangun tadi jam berapa, aku langsung mandi, lagi di dapur masakan. Aku bilang gini, dia ngomong, "Aku pinjam motor dulu, Mama pinjam motor dulu mau ke supermarket." Aku bilang, "Gak bisa, aku mau kerja." Aku ngomong gitu kan, "Gak bisa Ma, aku mau kerja." "Aduh sebentar aja 10 menit." "Gak bisa Ma, ini aku mau." Ya udah deh, gitu kan. Ya udah deh, udah nih. Aku dari garasi. "Ma, aku pergi ya." "Iya Nah, hati-hati." Stop gitu ya kan, seperti tidak ada sesuatu yang terjadi Iya, gitu ya kan? tapi kalau mamaku kan tahu aku suka banget sama coklat kan. Kalau dia pulang kerja dia pasti bawain aku coklat. Pasti tanpa aku minta. Sampai gede sekarang. Sampai gitu. sekarang. Roti coklat, ini segala macem yang berbau coklat, pasti dia pulang bawain. Taruh aja di meja makan. Dia nggak ngomong kayak, "Pria, Mama udah siapin coklat buat kamu." Enggak. Ditaruh. Dan adik-adikku, abangku udah tahu aku sukanya coklat. Jadi mereka nggak akan makan kalau ada coklat. Itu pasti punyaku. Jadi mamaku tuh bukan tipe yang kayak, udah Mama beliin coklat. Tapi kalau aku udah sibuk buka, kan aku kayak kucing ya, kadang-kadang kalau buka itu berisik gitu.
dari atas, udah dimakan nak coklatnya, udah mah enak mah, ya nak sama makan, udah besok, oh makasih ya mah aku besok lagi, dia nggak ngomong kayak iya besok mau besok ada lagi, cuma ditanya aja udah makan ya. Enak nah coklatnya ya. Sampai sekarang Pril kayak gitu mamaku. Ya memang beda-beda sih ya kan. Coba dong, ini Babang Ope apakah kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama sahabat badak? Ya nih aku juga mau tahu sahabat badak nih. Kalian tuh tipe yang menuntut atau enggak nih kalau misalnya kalian jadi orang tua, atau mungkin kalian sebagai anak nih orang tua kalian tuh tipe yang menuntut atau enggak? Ya, kalau aku sama mamaku kan tanpa bicara manis, udah aja kayak Tom and Jerry tapi kayak Tom and Jerry. Kayak Tom and Jerry tapi ya itu aku sayang dia, dia sayang aku, udah gitu, that's it gitu kan ya. Kalau kata Bunda Siti lonong boy aja nggak ada lewat-lewat, iya betul kayak begitu memang. Oke nih kakak aja nih Bunda Siti sudah menyalakan mikrofonnya juga nih. Bunda Siti, halo. Halo Bunda Siti, kayaknya join audio. udah tuh Bunda Siti ayo, atau mungkin Bunda Miftah Jana ya kan yang mau ngobrol-ngobrol bareng sama kita nih, ayo langsung aja nyalakan mikrofonnya ya. Udah bisa sendiri ya Babang Ope ya? Nah, ayo Bunda Siti, mana nih Bunda Siti nih? Curhat-curhat ya kan, siapa tahu parenting beda-beda ya. Iya, Ibaratnya parenting tuh beda-beda, banyak seru banget juga. tau Ya kan kita perlu sharing juga Iya, gimana sih yang baik. Oh, oke. Berarti Bunda Siti dengarkan aku sama April berkalota aja ya. Bisanya lewat chat. Ya udah Bunda typing dulu, nanti kita jawabnya lewat topik ya. Coba Bunda Siti ya sambil diketik ya kan, pertanyaan aku nih, Bunda Siti sendiri tipe yang memang ke anak ya kan harus ikutin perkataan dari Bunda Siti ya kan, atau membebaskan. Coba kira Bunda Siti seperti apa, dan Bunda Miftah juga deh sekalian ya kita tanya-tanya ya. Boleh. Badak semua nih, kalian apakah kalian yang memang menuntut anak harus jadi seperti itu ya kan, atau membebaskan? Betul. Ayo, gimana? Kalau mamaku sama Mak April udah lah ya, nggak usah dibahas lagi lah ya. Bebas bener ya, kalau misalnya apalagi ayahku ya. Iya, ayahnya April gokil. Kakak Ocha ya, iya gokil sama kayak Gokil. mamanya kakak Ocha, pokoknya bebas juga dia. Bebas. Tapi kalau misalnya mamaku aja sama ibuku ya kak, lebih manis sama ayahku. Maksudnya dia, entah dia sama anak perempuan atau sama anak laki-laki, gimana sih sama ibu. Nggak tahu sih kalau misalnya ibuku hampir sama nih sama kayak mamanya Ocha nih ya kan. Kayak dia tuh malu gitu untuk mengungkapkan rasa Gengsi. sayang di mulut gitu. Gengsi. Tapi harus juga sih termasuknya, tapi lebih sering ayahku. Iya ya, si April ini sampai kayak ayahnya tuh kan R1 ya nama WhatsApp-nya ya. Jadi kalau kebetulan R1 tuh udah danger tuh ya, 911 pokoknya tuh ya. Sering banget chatan kayak, kamu di mana kok belum pulang? Aku di sini. Oke, hati-hati. Udah. Tapi kalau kakak Ocha gitu nggak? Maksudnya Laporan tetap. tapi Laporan. termasuk yang ditanyain nggak? Ocha di mana? Oh iya, gitu. mamaku tuh gitu. Walaupun dia selonong boy sama aku, tapi kalau misalkan aku belum pulang, terus kayak misalkan aku lembur, segala macam, dia pasti nanya kamu pulang jam berapa? Aku lembur mah. Oke, hati-hati di jalan ya nak. Udah, dia harus tahu anaknya di mana. Ya. Dia harus tahu anaknya di mana. Kalau dia nggak tahu anaknya di mana, langsung rebel. Langsung dicari ya di mana nih anak saya nih. Aku pernah April waktu masih kuliah hilang gitu nggak ada kabar. Enggak. Iya hilang nggak ada kabar. Kita nginep di Sekre. Aku nginep di Sekre 2 hari. Lupa ngabarin mamaku. Tahu apa? Mamaku sewa polisi cari aku. Serius. Bunda Marta kayak begitu. Mamaku sewa polisi cari aku. Hai. Bunda Miftah. Tahu gak, dari pertama April sama Ocha ngomong ketiduran. Berarti suara kita bikin enak dong, Pril. Kita kedongeng dasar ya Bunda Miftah emang deh. Udah cantik, nggak usah digitu-gituin lagi dah Bunda Miftah. Bukan Bunda ketiduran. Miftah tuh sama Bang Jai mirip loh, Pril. Mirip ya? Mirip loh, jodoh dia. Iya dong, Ya, hidup mati. Oh ya. Amin. Pokoknya sampai akhir hayat. Amin. Sampai kakek nenek. Pokoknya Nah. sampai kita ke rumah ngerampok Bunda Miftah. Kata Bang Jem, ngobrol mulu nih makan kacang. Ya. Tuh kan unboxing. Kacang dia Kacang lagi makan makan tuh. kacang. Itu nggak sih? Kacang.
Pede ya? Kacang asoka. Oh, kacang asoka. Kacang asoka kacang apa tuh, Bu? Kacang Aku juga Thailand, nggak Thailand, tahu. kacang Thailand. Thailand yang gede-gede. Oh, kacang Kacang Thailand. Thailand. Oke, oke. Jauh amat Bun belinya ke Thailand segala. Emang di Bogor kagak ada Bunda? Adanya di Medan, rumahnya Dani. Bunda, Bunda Miftah coba jawab dulu pertanyaan aku sama April. Bunda ini tipe Apa nih? orang yang memaksakan kehendak ke anak atau enggak? Atau Bunda ini ya udah anak mau apa? Ya udah Bunda ikutin. Atau memang Atau Bunda ya Tergantung kehendaknya itu kehendak yang gimana. Kalau memang dia apapun yang dia inginkan mau diturutin sama saya sama Bang Jai, dia juga harus nurutin apa yang saya suruh dan saya kehendakin juga. Jadi jangan fair cuman enough ya. jadi jangan cuman kepentingan dan keinginan dia doang yang harus dipenuhi. Kenapa orang tua nggak harus dipenuhi gitu loh. Oke. Jadi biar seimbang. Tuh, Bu. Aku setuju sama Bunda Miftah. Tapi ya, aku kayaknya kalau jadi anaknya Bunda Miftah nih aku bakal seneng deh, Pril. Kenapa? Karena Bunda Miftah ini bisa diajak berkalota. Kau tahu mama aku nggak bisa, selonong boy mamaku ya. Iya. Jadi kayak misalnya gini. Kalau tadi chat itu. Oke. Contohnya ya, misalnya dia mau hari Sabtu Minggu dia mau main HP. Tapi dengan satu syarat. Senin sampai Jumat lu sekolah sama ngaji harus benar-benar baru dikasih HP gitu. Fair enough. Ya, setuju aku. Jadi harus ada timbal balik. Ada timbal balik ya, betul ya. Berarti Bunda Miftah pengen dia belajar yang betul sama ngaji yang betul, nanti sebagai gantinya dapat reward. Dapat reward Sabtu Minggu dikasih handphone. Itu fair enough loh. Terusnya waktu bulan puasa, kalau dia puasanya lancar, ntar kalau misalnya habis lebaran terserah mau pilih pergi kemana kita gitu. Kayak apresiasi ya. Berarti emang Bunda Miftah tipe yang memberikan reward. Maksudnya ada apa ya kan, sesuatu apa nih nanti ada rewardnya ini. Iya, tapi juga itu kita ngasih hadiahnya itu ngasih timbal baliknya lihat dulu. Dia jangan sampai. Dan juga Bunda Miftah ini tipe orang yang bisa diajak ngobrol, Pril. Enak banget gitu loh. Merayu biar ntar malam ditemenin tuh. Betul, memang harus kau. Tak ada kau kemana-mana. Aku invite langsung ke kau. Nggak ada cerita. Tapi ntar sambil gosok baju ya. Ya, sambil gosok baju dah, sambil nyanyi ya. Nah ini ditanya nih Bunda Miftah nih sama Bunda Siti, katanya kalau Daryl umur berapa? Tahun gimana Kak? Oke, Daryl itu umur kemarin Mei 9 tahun. Oh, Mei 9 tahun. Berarti Arya. Ya. Naik 9 tahun apa Mei 9 tahun? Bulan Mei umurnya 9 tahun. Awal apa? Tanggal 8. Oh, tanggal 8. Iya, Mas. Oke. Kalau anak umur 4 sampai 5 tahun gimana, Kak? Oh, maksudnya cara ngasih taunya. Karena tadi kan Bunda Miftah kan bilang dia ngasih reward gitu ya. Yang penting belajar. Kalau anak sampai umur sebenarnya anak umur 4 tahun itu lebih gampang loh, Kak Ocha. Iya. Nah, jadinya kalau misalnya kayak anak umur 4 tahun, dia kan lagi senang-senangnya bermain ataupun apa ya kan. Misalnya dia lagi senang bermain apa nih, kita ajak bermain apa. Entah kalau memang dia bisa ngejalaninnya, bisa mengikuti permainan itu, kita bilang, "Hore, hebat." Dengan ucapan-ucapan aja dulu. Ya. Yang kita kasih rewardnya itu. Tapi di situ udah situ belum, anakku tuh bawel banget kalau belum diturutin bilang itu penagih ya. Dia penagih. Nagih ya. Tapi Bunda Miftah nih, aku mau tanya lagi nih Bunda Miftah. Bunda Miftah sendiri nih kan namanya anak tuh punya cita-cita sendiri. Betul. Nih, ya kan? Punya cita-cita. Suara April kecil. Mana sih dia? Nah, nih Bunda Miftah ya, coba aku mau tanya lagi nih. Kan kan namanya anak itu kan ada sesuatu cita-cita atau harapan ya kan waktu pas masih kecil. Betul. Nah, Bunda Miftah sendiri nih, apakah Bunda Miftah yang memang menyetir atau memberitahu atau mungkin harus cita-citanya seperti ini, seperti itu gitu, atau mungkin membebaskan aja Bunda Miftah? Ya. Oh, jadinya kalau seperti contohnya ya, kayak seperti ini. Bunda Miftah suara kecil kan juga, Bun. Udah gede. Nah, udah nih, udah. Jadinya contohnya seperti ini kan Dara kan kelas 4. Sedangkan sekolah kan harus ada suara burung ya.
Lagi bernyanyi Harus juga ada. bundanya mau ikutan. Harus ada jalur prestasi. Pilihannya itu ada bola, silat, atau taekwondo. Sedangkan ayahnya itu nyuruh dia silat. Tapi yang aku lihat dari kesehari-hariannya dia sepak bola, ya kan? Sampai baju bola pun ada, ini ada. Tapi kita tanyakan lagi sama anaknya, Darel, ini prestasi yang di sekolahan itu kamu mau apa, ya kan? Tapi dia milih silat, karena kata dia, kan bola bisa main di rumah, Bu. Kalau silat kan nggak bisa belajar sendiri di rumah, Bu. Gitu. Jadi kita nanya dulu kehendak anaknya. Walaupun dia suka itu, kita jangan ngikutin dulu. Tapi kita ngikutin hatinya dia. Dia milih apa, gitu loh. Jangan dilihat dari dia mainin setiap hari apa, kesukaan dia enggak. Jadi apa yang di hati dia. Gitu. Bunda Miftah nih, nah berarti kan kalau kayak gitu kan ngomongin juga nih minat dan bakat lagi ya Bunda Miftah ya. Nah kalau misalnya Bunda Miftah sendiri nih, untuk menemukan minat dan bakat seperti itu tuh dari umur berapa dan berapa lama sih Bunda Miftah? Kalau Bunda Miftah Sebenarnya kalau dari bakatnya dia itu kita lihat dari umur 5 tahun juga bisa. Dia kesukaannya dia main apa, ya kan? Dari apanya gitu. Nanti kalau misalnya kita lihat dari dewasanya baru terlihat dia ininya di bidang apa, baru kita ini gitu. Jadi kalau seperti ini juga kayak Darem. Masih milih-milih, masih dia mau ini gonta-ganti, masih gonta-ganti, belum ada kebenaran dalam hatinya. Gitu. Jadi kita ikutin aja alur yang sekarang dia pengenin. Kalau April bilang tadi kan umur 4 tahun itu golden age. Betul, dia lagi sangat pengen ini, pengen itu, pengen ini. Tapi umur 5 tahun itu biasanya tuh udah kelihatan tuh, Dek. Kayak dia, oh dia sukanya ini. Kayak Daryl hobinya mungkin main sepak bola. Tapi dia pintar. Sepak bola itu bisa kita belajari di rumah. Tapi Pancasila kan itu enggak, harus butuh guru buat dia dalam ini tuh kan. Ya udah mah, aku mau jalur prestasi Pancasilat aja. dewasa juga loh. Dewasa maksudnya dia udah bisa milah nih kira-kira maksudnya yang untung tuh di mana gitu ya kan. Keren. Nah, kita belum jawab pertanyaannya Bunda Siti Umi. Anakku bawel banget kalau belum diturutin. Nah, mungkin bawelnya tuh seperti apa? Kayak ngomong ke Mama kayaknya kemarin mau janji aku deh, mau beliin aku ini. Ya, atau seperti apa ya. Kalau aku misalkan anak aku kayak gitu, kalau aku ngomongin pasti Mama beliin. Kamu sekolah yang betul aja, les yang betul, nanti pasti Mama beliin. Nah, aku juga bukan tipe orang yang kayak Mina ya, enggak. Kalau aku tuh yang kayak aku pesen dulu, barangnya udah sampai di aku. Di situ kan dia kayak, wow, ternyata mamaku tuh memang membuktikannya. Jadi kalau semakin anak kayak ini sama aku sini mama beli sama mama beli, dia kayak makin gede kepala ya, makin kayak wah mamaku tuh gini tuh gampang loh dimintain ini itu. Kalau aku enggak kayak gitu. Jadi aku pesen dulu, barangnya sudah sampai atau kalau langsung beli onsite. Kalau anakku udah ini baru surprise. Aku tipe yang surprise gitu loh, aku tuh orangnya. Ocha, April, kok tumben suaranya kecil? Apa Bun? Tes. Kan aku memang lagi tidak ngomong Bun, yang ngomong kan lagi Kakak Ocha. Enggak, maksudnya memang dari tadi suaranya kurang jelas, makanya aku ngomong kadang-kadang kurang nyambung. Oh, tes. Nah, tapi ini suara April udah jelas ya. Ya udah kita kayak gini aja deh. Ya udah. Nah, kayak gitu sih bener ya. Apa tadi yang sudah dibilang sama Kakak Ocha juga ya kan. Tergantung juga, berarti tipenya memang kalau misalnya mau sesuatu ya, ada sesuatu juga nih yang bisa diberikan ke orang tua. Solution untuk Bunda Siti itu kita belum temuin, Pril. Win-win solutionnya kayak Bunda Siti itu nanya, gimana caranya kita kasih tahu. Kalau dari psikologi gimana, Pril? Kalau anak kayak gitu. Kamu kan lulusan psikologi, gimana? Perlu nih yang tentang bawel terus. Aku nggak tahu makanya ranahnya dari Bunda Siti ini sendiri. Maksudnya bawel itu apakah memang kita yang memberikan janji? Ntar dulu Kak, apakah kan maksudnya dari orang tuanya juga nih yang ditanyakan, apakah kayak orang tua ini memberikan janji dulu, terlalu banyak memberikan janji A B C D E sampai anak-anak tuh minta terus gitu. Nggak, let's say Bunda Siti ini ngomong kayak nanti besok mama beliin boneka, tapi mungkin belum saatnya untuk dibeliin. Gimana caranya kita kasih tahu anak itu untuk anak itu nggak bawel? Gimana? Sebenarnya sih kalau misalnya ya itu balik lagi apakah kita sudah memberikan janji ya kan. Kalau misalnya memang sudah memberikan janji besok ya mama beliin ya kan. Nah nanti kan anak akan bawel terus nih kalau misalnya memang belum dibelikan. Nah, berarti itu kesalahan dari kitanya sendiri, dari orang tuanya sendiri. Tapi kalau misalnya memang belum waktunya ya udah dikasih tahu aja, nanti ya mama belikan dulu nih. Maksudnya
kayak diberitahulah kenapa Seadanya nggak sih? iya Kasih tahu kenapa seadanya. kenapa belum ada nih, berarti sesuatu yang Yang kamu diinginkan inginkan, dari iya. si anak tersebut ya. Iya, Itu yang iya. penting kita juga pengen anak terbuka sama kita, ya kita juga harus terbuka kepada Iya, anak, seperti iya, itu sih. betul, Maksudnya betul. benar-benar memang keterbukaan antara anak dan orang tua itu penting banget, terjaga banget, harus terjaga juga, komunikasi juga harus lancar ya kan, obrolan dan lain-lain itu tetap, walaupun misalnya tadi kalau kayak kakak Ocha sendiri kan mamanya nih nggak yang secara langsung, tapi kalau misalnya di chat dan lain-lain itu ada keterbukaan sendiri, ngobrolnya lewat situ. Nah itu balik lagi ke prinsipnya masing-masing. Iya, Seperti betul. itu. Halo Bunda Eka, sekarang Hai. lagi ngebahas tentang tadi temanya itu Apa namanya, orang tua yang menuntut tuh. orang tua yang menuntut. Jadi kalau misalkan Bunda Eka, semua bunda di sini tipe orang yang menuntut nggak? Keinginan, kayak memaksakan kehendak nggak ke anak? Kalau misalkan anak, kalau bunda nih, bunda misalkan anaknya pengen jadi pemain sepak bola, tipe yang kayak gitu atau enggak gitu? Harus memaksa atau enggak? Atau mau mendengarkan anaknya dulu? Hahaha, ketawa kamu. Mau cerita dong, boleh nggak? Boleh banget. Udah kayak penyanyi belum nih? Ayo Bunda Eka, kalau misalnya mau cerita ya boleh dinyalakan kameranya, mikrofonnya Iya, juga boleh. sekarang juga ya, biar kita ngobrol bareng ya. Iya Bun ya, kita pindah-pindah, biar tadi kata Bunda Miftah aku taruh sini katanya suara aku nggak jelas. Jadi aku pindah-pindah udah kayak penyanyi nih kalau kata Kakak Ocha nih ya. Sampai suara di situ jebol ya, jebol. Kakak Abra psikologi Iya, ya, dia psikologi. kebetulan aku jurusan ini Rawamangun. Kirain kampung rambutan, kirain kampung rambutan ya. Oh enggak. Kak, Kenapa jadi halo Kak itu? April. Alah. Mau tanya nih, bentar ya. Menurut Kak April, aku itu mau menuntut anak, maksudnya tidak berani sama orang tua itu aja. Gimana nih? Tidak berani pada orang tua. Nggak berani sama orang tua. Ya nggak berani bentak-bentak, ya nggak berani, itu aja. Menuntutnya bagus. Tapi anaknya itu bikin aku stres. Boleh diulang kembali lagi nggak Kak? Sedikit lagi aja nih pertanyaannya nih. Gini pertanyaan, Kak, gini kan. Tadi kan cuma tak suruh cuma ke warung beliin kecap sama sagu, terus dia tuh nggak mau, terus itu dia bentak-bentak gitu. Gimana sih agar anak itu nggak bentak-bentak gitu loh? Oh, gimana Apa anak agar dia Umur berapa tahun Mbak Eka? SMP kelas 8? Oh, SMP kelas 8 berarti memang sudah besar juga ya kan? Lagi sebenarnya kalau misalnya masuk lagi remaja kayak gitu ya, perkembangan remaja, memang anak itu Sebenarnya bisa, April. Oke, gimana Bunda Miftah? Jadi kalau misalnya itu anak kita suruh, apalagi dia udah SMP kan, ya kan, seharusnya dia udah ngerti. Jadi kalau memang dia kita suruh pada saat itu dia nggak mau, nah gantian. Pada saat dia minta apa, kita susahin lagi. Misalnya, minta ini dong, ambilnya sendiri, gitu. Jadi kita balikin. Jadi biar dia berpikir, kok mama gue bisa kayak gini ya? Oh iya, mungkin karena kemarin gue disuruh ini gue bentak-bentak kali ya. Jadi kan dia bisa berpikir. Bisa nanti siapa tahu insya Allah berubah lama-lama. Gitu. Jadi ya biar jangan dimanja. Jadi kita ini juga, kita kerasin juga. Pada saat dia butuh apa, kita kerasin. Jadi anak itu ngomong keras ke kita ini lagi. Tapi kerasnya itu dengan cara sopan. Gimana caranya biar dia bisa mengerti gitu loh. Gitu. Aku setuju sama omongannya Bunda Miftah ya. Maksudnya Bunda Miftah tuh balik lagi kita ya. Kenapa Bunda Eka? Kan gini, kemarin awalnya kan minta sepatu Jordan, tapi uangnya kepake terus sama gimana? Kayak anakku minta beli sepatu Jordan. Bisa entah dulu nggak nih? Terus Bunda Eka? Terus kan gini, terus kan dia nagih, kapan katanya mau beli, kapan mah lah habis itu ada uangnya kepake beli buat yaitu keran rusak, uangnya kepake terus buat makan. Terus bunda tuh ngapusi bohong, nah gitu. Aku kan juga bingung, aku kan nggak pernah kalau udah ada uang tak belikan, kalau nggak ada gimana.
Tak jelasin, ayah nggak kerja. Bunda ngapusin percuma, nggak dibeliin, nggak bakal dibeliin. Sudah SMP nggak pernah ngerti keadaan orang tua, Kak April. Oke, kalau dari psikologi, kalau kok jangan dari psikologi lah, Kak, aku tuh berat gitu kalau misalnya enggak. ngomong tentang Oke, pandangan psikologi, kamu kan? dan Ya. pandangan aku aja. Pandangan aja Iya, ya, pandangan, berarti ya. pandangan. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu kan memang ya, masa-masa remaja itu kalau misalnya dalam perkembangan itu dia lagi cari yang namanya jati diri dan lain-lain ya, kan lagi cari jati diri ya. Nah, lingkungan itu berdampak penting banget. Betul. Penting banget dari lingkungan teman ya kan. Kira-kira nih temannya tuh gimana, seperti apa. Nah, namanya orang tua tuh harus juga tuh bisa ya memang mencari tahu juga, ngerangkul baik juga. Kira-kira nih teman-temannya apakah memang sudah selaras belum nih, atau mungkin yang anak kita nih jadi ikutan terdampak juga. Positif atau tidak. Nah itu memang gunanya, maksudnya orang tua tuh wajib banget terbuka ya kan, wajib banget terbuka, dan anak juga ditanyakan nih kira-kira kenapa sih pengen ini. Nah kalau misalnya udah ditanya nih, kalau misalnya pengen udah dapat nih, kira-kira mau belajar lebih enggak dan lain-lain. Nah kalau misalnya memang satu lagi Kak, mau tanya nih. Satu lagi Kak, kalau menurut jiwa ya, kalau misalnya dia marah sama adiknya, terus dia pakai arit atau pisau, itu gangguan mental atau gimana? Sorry nggak kedengeran Bunda, kenapa? Ini dia kalau misalnya marah sama adiknya itu bawa pisau atau celurit, apakah dia itu tergangguan mental atau bukan? Kalau itu mah udah parah, Bun. Iya, kalau itu udah parah, Bun. Mungkin bisa dikonsultasikan ke yang ahli ya kan, atau mungkin dibawalah ke psikolog atau psikiater. Masalahnya juga ada kesehatan mental yang mungkin terganggu gitu, Bunda Eka ya. Maksudnya kalau misalnya memang sudah tidak bisa diomongin baik-baik ya kan, atau mungkin kan karena namanya anak laki-laki ya, anak laki-laki itu biasanya akan lebih takut sebenarnya ke ibunya dibandingkan ke bapak ya. Kalau misalnya ke bapak aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa, Kak April. Bun, bisa Bunda Eka, bisa pasti. Iya, dia cuma mama tiri, mama sambung. Terusnya ditambah pertamanya anak sambung. Bapaknya itu April. Jadi anak ngomong apa, ngadu yang nggak bener selalu ditanggepin, emaknya tuh selalu salah. Ya Bunda Eka ya? Iya. Terus semua kampung pun aku disalahin. Jadi apapun yang dilakukan sama Bunda Eka itu salah, anaknya diajar. Tapi ini yang anak sambung cuma satu aja nih Bunda Eka. Berarti kalau misalnya adiknya ini ibaratnya beda ibu gitu. Satu, yang anak 4 tahun anakku. Yang besar itu anak bapaknya suami, ibunya sudah meninggal. Nah mungkin ya Bun ya, aku boleh tanya sedikit nggak Bun, itu maksudnya dari si anak yang pertama itu yang anak sambung, ibunya kemana Bun? Maksudnya masih ada nggak Bun? Apa udah meninggal? Meninggal. Nah berarti itu maksudnya banyak banget ya kasus anak-anak itu yang memang mungkin butuh kasih sayang juga nih dari orang tua. Bukan. Ya kan? Itu maaf ya Kak April, menurut saya itu anak terlalu dimanja sejak kecil sampai sekarang. Sampai umur 6 tahun selalu dimanja sama ibu sama neneknya. Ya itu karena apa itu maksudnya dimanja dan lain-lain kan, ketika kehilangan dari seorang si ibu sendiri ya, tiba-tiba pola pikirnya, terus juga keras kepala dan lain-lain, jadi lebih nggak mau diatur. Ada trauma, jadi dia jadi trust issue, dia jadi trust issue sama orang-orang sekitarnya. Ya. Kalau menurut aku, kalau udah ngebawa sampai pisau, sampai celurit kayak gitu, itu peran bapak tuh penting banget. Jadi Bunda Eka nih sekarang tugasnya adalah sekarang nggak ada peran bapak ya. Ya jadi gini, Bunda nggak usah sedih, Bunda nggak usah nangis. Sekarang kalau misalkan Bunda memang udah kalau misalkan tapi cuma misalkan Bunda sekarang nih udah misalnya aku ngadu sama bapaknya, kalau nggak bisa ngomong anak, tinggalin aja anaknya. Sampai seperti itu, aku harus gimana? Jadi gini Ocha April. Ya. Jadinya Bunda Eka, maaf ya aku ngomong ya, yang aku pernah dengar dari Bunda Eka ya.
Jadinya Ya. suaminya ini, walaupun Bunda Eka mau ngomong seperti apa tentang anaknya, baik itu kebaikan atau keburukan, itu suaminya tutup kuping. Yang gua mau, dipatahin. kalau lu memang mau ngikutin alur anak gua, silakan di sini. Tapi kalau lu nggak mau bisa jaga sifat anak gue, yang anak gue, silakan keluar dari sini. Jadi dia lebih mementingkan ini anak. Jadi anak salah, anak berbuat kasar, keras apa gimana, anak yang paling benar dibandingkan istri. Prinsipnya suaminya ini. Jadi Ya, walaupun benar. Bunda Eka mau seperti apa, tetap aja bakalan kalah. Karena suaminya nganggap ya tuh anak tetap benar gitu. Tetap lurus. Sama juga sama orang tuaku di Surabaya. Dia anak kakaknya yang anak sambung itu salah, malah yang disalahin adiknya yang umur 4 tahun. Kayaknya udah keturunan deh itu sifatnya. Bukan, itu ya itu ibuku sendiri. Kenapa cucunya aja nggak dibelain, kenapa malah Gibran nggak boleh nakal ya? Gibran nggak boleh nakal sama emas. Ya karena ibunya Bunda Eka udah ketakutan duluan sama suami, kalau bisa dibilang suami Bunda Eka. Ini aku sama April ini kan kita lagi ngobrol berkalota kan, memang sudah mungkin karena kita open Q&A bersama Bunda dan kita sudah mendengarkan, tapi aku sama April minta maaf, kita ini kan masih belum berumah tangga. Takutnya aku sama April ini kasih saran yang tidak seharusnya, nanti malah kenapa-napa. Aku sama April belum berumah tangga, jadi kita nggak tahu harus ngasih saran apa untuk Bunda Miftah. Untuk Bunda Eka. Tapi kalau menurut aku Bunda, Tuhan itu kan maha pendengar ya. Tuhan itu bisa membolak-balikan hati seseorang. Kalau Bunda serajin itu Bunda minta sama Tuhan untuk ubah hatinya anak, itu nggak ada yang mustahil kalau menurut aku. Karena gitu, kita manusia, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Tuhan itu bisa ngapa-ngapain aja. Benar nggak, Pril? Betul, ya. Setuju, teman Ocha pintar. Apalagi kalau misalnya kayak kesabaran dari Bunda Eka sendiri nih, mungkin sekarang ya kan kesabaran pasti suatu saat akan berbuah hasil yang baik ya. Betul. Semoga aja emang maksudnya lagi ada pencarian jati diri, nanti ketika udah besaran sedikit nih, semoga aja berubah dan lain-lain ya. Dan menurut aku rumah tangga itu nggak ada yang selalu ini sih, nggak ada yang selalu mulus. Namanya pernikahan itu nggak ada yang selalu mulus. Mungkin ini tahun pertama, kedua, ketiga Bunda bersama suami Bunda, mungkin ini ujian, ya kan Pril? Betul. Mungkin ini ujian, tapi kalau Bunda sering banget minta pertolongan sama Tuhan, nggak ada yang mustahil Bunda. Tiba-tiba hati suami Bunda bisa berbelok, hati anak Bunda bisa berbelok. Yang penting sabar, yang penting Bunda itu berserah aja sama Tuhan. Nggak ada yang mustahil kok Bunda, tenang aja. Nggak boleh sedih, Bunda itu orang hebat kok. Bunda itu orang hebat, tenang aja. Jadi emang Bunda Eka nih dipilih kan karena Bunda Eka tuh kuat juga ya. Bunda Eka pasti bisa ngelewatin hal kayak gini ya. Tapi kadang-kadang ya Kak April, kadang-kadang suami juga tegas sama si itu. Kalau nggak manut sama saya, kalau nggak manut sama suami yang angkatan itu yang maju sama ke anak. Iya, maksudnya superhero terkuat di dunia ini adalah seorang ibu kok. Iya. Serius, seorang ibu, walaupun ibu itu tangannya cuma 2, tapi dia multitasking, dia bisa ngapain, dia bisa ngurus suami, ngurus anak, segala macam. Jadi para ibu-ibu di dunia ini tuh ibu-ibu hebat, ibu-ibu kuat. Gimana pun mamaku sama aku selonong boy, tapi dia tetap orang hebat. Dan Bunda Eka, Bunda semua yang ada di Sobat Badak ini, bunda-bunda hebat, bunda-bunda kuat. Jadi apapun yang sedang kita ya lagi sedih pun, ingat kita punya Tuhan, kita bukan manusia. April nih, maghrib. Aku lagi di studio, dia masih berkalota aja maghrib bolak-balik. Kau udah sholat belum? Oh iya Kak, Masya Allah aku belum sholat. Larilah dia buru-buru. Gitu loh, jadi aku seneng kalau ngeliat adik-adik aku tuh pada sholat, adik-adik aku tuh ibadah rajin, walaupun kita selonong boy, harus tetap inget sama ibadah gitu ya. Tapi ya itu sih bisa balik lagi. Ya. Semoga aja ya kan apa yang memang lagi dihadapi sama Bunda Eka, semoga segera selesai dan kembali lancar lagi ya. Betul. Ini lagi memang ada proses aja nih Bunda, kan proses buat Bunda Eka. Betul. Lagi dinaikkan aja derajatnya sama Tuhan. Amin ya. Semangat. Amin. Pokoknya nih kalau misalnya Bunda Eka sendiri ya, kalau misalnya memang bingung ya kan sama
sama suami ya. Nah, itu yang penting komunikasi lancar juga, Betul. mau terbuka juga Betul. ya. Bunda Eka kalau misalnya ada perasaan yang memang di hati ini mengganjal dan lain-lain, yang penting komunikasikan dengan baik. Betul. Ya. Kan tadi yang udah dibilang juga sama Kakak Ocha, nggak ada yang tahu, Tuhan tuh malah membolak-balikan hati ya kan. Nanti Bunda Eka cerita sama suami, lama-lama suami Bunda Eka juga paham, mengerti dan lain-lain. Dan nanti kalau misalnya Bunda Eka sendiri mau coba ya ngobrol sama anak ya kan, pendekatan terus nggak ada yang tahu Bunda Eka ya. Nanti anaknya juga nurut dan lain-lain ya. Apalagi anak sambung itu kalau menurut aku tuh effortnya untuk kita memang nggak mendekatan mudah dia sih. tuh nggak mudah gitu loh. Kadang-kadang juga seorang single parent, single mom, single dad mau cari pasangan selanjutnya untuk sambungin anaknya ini tuh mereka berpikir kayak bisa Betul. nggak nih pasangan kita menyintai atau masuk sama anak kita, match Betul. nggak mereka berdua. Nah mungkin Bunda sama anaknya yang sekarang anak yang pertama ini belum, tapi pendekatan itu harus. Betul. Yang kayak tadi aku bilang, aku nggak mau lari, orang tua jangan sampai jauh sama anaknya. Orang tua harus terus jadi teman, sahabat, pendengar, pacar, Iya. dan lain-lain. Jadi aku, Kak Ocha, Kak April besok hari apa? Kebetulan besok tuh hari Senin. Kenapa Bunda Eka nanyanya hari? Tanggal berapa? Besok tuh tanggal 25. 25. Hafal kau tanggalan? Kakak yang hafal. Kenapa ya Bunda Eka? Bunda Eka ulang tahun. Menghitung hari. Ayo hari apa coba? Hari Senin. Bunda Eka ulang tahun besok. Atau gimana? 25 Juli. 25 Juli. Heeh. Iya besok. Ulang tahun keberapa Bunda Eka? Ulang tahun keberapa Bunda Eka besok? Wah, pokoknya ya Bun ya. Oh, Ocha. 22 tahun. Apa Bunda Tadi Mifta? aku dikirimin ini tahu GoFood sama Bunda Eka. Dikirimin apa Bun? GoFood. GoFood. Enak aja. Enak aja. Wah, pokoknya buat Bunda Eka ya. Kita doakan dulu aja kali ya kan, mumpung besok juga ulang Oke, tahun. wishes kamu apa? Doa Ya, kamu apa untuk Bunda? semoga Bunda Eka terus kuat, terus Amin. jadi bunda yang Amin. hebat ya. Amin. Dan Bunda Amin. Eka pokoknya bisa ikutan terus ke pesawat badak di Amin. Sulawesi, jaga kesehatan terus ya kan, Amin. jangan lupa bahagia selalu. Sama Kalau Kak semoga Ocha sabar sendiri nih, menghadapi doa anak baiknya sambungnya buat dan Bunda suaminya. Eka apa nih? Ya, amin. Kalau April kan tadi udah nih. Kalau doa aku untuk Bunda Eka, semoga Bunda Eka ini selalu bahagia. Amin. Bunda Eka ini Amin. semakin bertambahnya umur, semoga Bunda Eka ini semakin Amin jadi ya rabbal alamin. ibu yang bijaksana. Amin ya rabbal Ibu alamin. yang Jangan lupa kuat. takbiran. Ya, Astagfirullahaladzim. Boleh nggak? Dia Bunda Mifta nih bisa nggak usah matahin gitu ya? Matahin, dipekokin sama dia. Kami doain. Amin. Amin. Tiran Iya. bener-bener ya. Itulah orang lagi berdoa dia patahkan Dari- langsung. Pokoknya aku Dari selalu itu belum cair loh. ya. Dari CSB belum cair, masa minta traktiran. Apa Ya udah, semoga besok cair. Amin. Ditraktir. Amin. Amin. Pengajian akhir bulan ya. Aku juga gajian akhir bulan nih sama April nih, ya. Ya amin. Pokoknya Amin. doa baik selalu Ditunggu, buat Bunda Ocha. Eka. Apa Janji Bunda sama Mifta? aku. Ocha punya janji sama aku. Kalau udah cair, amin. Janji apa tuh Kakak Ocha tuh? Ini mau sawer. Oh, mau sawer. Mau sawer ini Amin. soalnya. Mau sawer bembe. Padahal yang nyanyi dia, Bunda Mifta sama Bang Jai. Jadi tadi malam tuh kita collab. Tapi Bunda Mifta bilang, "Bang Jai, dapat berapa poin enggak?" Kata Opa, "Enggak lah, satu doang, Bunda Mifta doang." Oh ya udah. Tapi Bunda Mifta bilang sawer aku lah. Padahal kita nyanyi lagu itu doang nih, Kardila. Enggak ada dari request yang lain, memang betul-betul capek ya. Oh gitu. Ya udah ntar malam gak ditemenin. Bodo amat. Ya udah ngambek. Ya udah ngambek. Ya. Semoga besok April ketemu sama Bunda Eka lagi, apa yang ngucapin lagi. Amin buat amin Bunda amin. Eka. Semoga kita ketemu Amin, ya amin, besok ya amin, Bunda ya. amin. Amin Dia ya. besok ketemu nggak sih? Nggak tahu, aku lupa lagi, aku belum lihat Udah belum lagi. lihat Randa, coba kau cek dulu. Iya, takutnya aku besok libur. Oh besok kan libur ya? Takutnya, tapi belum aku belum cek soalnya. Besok kalau yang nggak hadir nggak dapat traktiran dari Bunda Eka. Oke. Ya jangan dong Bunda Eka, mending sekarang aja nih traktir April sama Kakak Ocha nih. Ayo Bunda Eka, mumpung ada diskon 30%. Kirim. Amin. Ayo Bunda Eka, kita tunggu sekarang. Minta OP transfer dulu. Minta OP transfer dulu. Belum ditransfer. Kita transfer dulu. Ocha, Tanya aja ya. Ocha, Ya. April.
Tadi aku numpang mesen makanan mie cuman bayar 29.000 3 porsi sama dia. Ya udah sekarang kirim ke kantor lah. Ya Kita belum makan bisa lah ini lah, bisa Ya lah. itu yang ngirimin kan Bunda Eka dari Tegal ke Rawamangun. Gak mungkin dari Tegal ke Rawamangun. Tanya Bunda Eka. Pakai alamat Rawamangun pasti kan? Ngadi-ngadi Ya. aja Bang Bunda Miftah mah ada-ada aja nih. Bang Ja tahu nggak Bang Ja Bunda Miftah nih yang ngadi-ngadi aja. Mana Bunda Miftah? Ocha sama April belum makan nih. Kirimlah kaki sop itu lah. Aku Apalah yang ada di masak Memen-memenin kuping doang Bunda sapi. Miftah. Aku masak kuping sapi. Kuping sapi. kuping sapi. Nggak kebayang kuping sapi diapain Bunda Miftah? Nih, masak kuping sapi. Kan aku bilang denganmu, satu kulkas dia isinya sapi semua. Yang ini ayam semur campur kentang dan tahu. Wah, Buat enak Darel. Lambung gak ya aku makan itu? santan ya. Iya, santan soalnya. Enggak pakai santan. Hah, nggak pakai santan bisa begitu Bunda? Enggak, ini semur ayam sama kentang sama tahu. Tuh ini kentang. Warnanya agak-agak kuning. Enggak, ini karena lampunya aja. Kalau ini iya pakai kunyit, Ya itu ya. enggak pakai santan. Ya udah Bunda Miftah ya. Jangan lupa kirim-kirim ya buat April sama Kakak Ocha ya. Nah, sekarang waktunya ternyata sudah selesai. Don't go anywhere ya, karena nanti bakalan sama aku sampai closingan dan badak baper juga. Oke, mungkin ada badak baper ya, teman-teman sahabat badak ya. Jangan lupa bisa ikutan, ada badak baper dan ada mama juga tuh. Udah kayak di atas sudah nunggu orang ya. Nah, Izin pokoknya les. teman-teman sahabat badak, aku April dan Kakak Ocha mengucapkan terima Aku Bunda kasih ya Miftah. sudah ngobrol-ngobrol. Aku Bunda Miftah, kau dengar tidak? Apa? Aku Iya, Bunda Miftah katanya. ya. Iya, Bunda Miftah. Kan jadi host juga. Oke, terima kasih buat sahabat badak semua yang sudah menemani kita berdua di podcast Tap Tentu. Jangan lupa untuk pantengin terus ya podcast-podcast selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah.